Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pemirsa kajianmu Magelang, kali ini kita akan mengangkat tokoh ketua Aisyah yang pertama, yaitu Siti Bariyah. Beliau memang kalah terkenal dibandingkan dengan Nyai Ahmad Dahlan, Siti Walidah, juga mungkin kalah terkenal dibandingkan dengan kakaknya Siti Munjiah. Tapi Siti Bariyah inilah yang menjadi figur sentral Aisyah ketika didirikan hingga 4 tahun berikutnya. Ya, Siti Bariyah ini merupakan anak ragil dari Lurah Kraton Yogyakarta pada zaman Hamengkubuwono ke-8, yaitu Hasyim Ismail. Beliau adik kandung dari Siti Munjiah yang juga tokoh Aisyah, juga adik kandung dari Ki Bagus Hadikusumo, juga adik kandung dari Haji Fakhruddin serta Haji Muhammad Suja. Sehingga ini memang terkenal sebagai Bani Hasyim di Kauman Yogyakarta. Ketokohannya amat penting, tetapi mungkin karena usianya yang tidak lama, yaitu sekitar 27 tahun, dan kemudian mungkin dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain jadi tidak seterkenal tokoh yang lain. Ada 5 fakta sejarah yang bisa kita kaji dari Siti Bariyah. Yang pertama, beliau bersama 2 orang aktivis dari Sopo Tresno, pengajian Sopo Tresno yang diasuh oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, yang bersedia untuk memenuhi tantangan himbauan dari Kiai Ahmad Dahlan, yaitu bersedia untuk melanjutkan ke sekolah formal Belanda. Ya, beliau menjadi 3 orang bersama Siti Dawimah dan Siti Badingah, 3 orang yang sekolah di Normal Meisje School di Ngupasan, Yogyakarta, sekolah yang berbahasa Belanda. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya juga lulus dengan predikat cum laude. Bagus sekali. Sehingga karena semacam itu, maka tampak sekali keberanian bertiga ini. Paling tidak di situ mereka bertiga merupakan contoh Sri Kandi Aisyah yang berani betul menembus barikade kejumudan perempuan pada saat itu di Indonesia atau pra-Indonesia. Ya, yang pertama, karena ada tantangan yang namanya perempuan harus dipingit. Lebih dari usia 9 tahun itu dipingit. Tapi mereka memilih sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah mereka berani bersekolah di yayasan milik Belanda yang pada waktu itu diberi stigma sekolah kafir. Nah, tapi alhamdulillah mereka siap dan betul-betul gigih
Sehingga alhamdulillah merekalah 3 orang yang pertama untuk kemudian merintis organisasi Aisyah. Itu yang pertama. Kemudian fakta yang kedua, karena semacam itu, maka kemudian alhamdulillah Hofbestur Muhammadiyah pimpinan pusat pada tahun 1917 bersama pimpinan dari pengajian perempuan Muhammadiyah Sopo Tresno kemudian rembugan untuk berani mendirikan wadah kegiatan untuk perempuan Muhammadiyah tahun 1917. Alhamdulillah pada waktu itu sempat pada waktu itu dibicarakan namanya apa. Ada yang kemudian mengusulkan namanya Fatimah, sehingga nama organisasinya Fatimiyah. Ada yang mengusulkan namanya adalah Khotijah, sehingga nama perkumpulannya Khotijiyah. Tapi pada waktu itu Haji Fahrudin kemudian mengusulkan, karena kondisinya pada saat itu yang diharapkan untuk menjadi pimpinan itu masih relatif muda, maka kemudian mengusulkan namanya adalah Aisyah, yaitu penerus pengikut dari Aisyah. Aisyah istri Kanjeng Nabi. Alhamdulillah pada waktu itu dimulailah kemudian namanya Aisyah, kemudian mulai tepat pada acara 27 Rajab pada waktu itu, bulan Mei tahun 1917, mulailah Aisyah didirikan. Dan kemudian siapa yang layak untuk menjadi ketua sebagai top figur dari organisasi Aisyah? Itu pembicaraannya tidak sederhana. Tapi alhamdulillah pada waktu itu kemudian bisa diatasi bersama. Nah, alhamdulillah pada waktu itu kemudian menjadi fakta yang ketiga. Mengapa kemudian yang disepakati dipilih untuk menjadi sosok ketua Aisyah yang pertama adalah Siti Bariyah. Ini sungguh menarik, dan mengapa tidak Siti Walidah, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, ataupun Siti Busro, putri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, pembicaraan itu menarik, tapi pada waktu itu memang pilihannya semuanya sepakat. Seorang Siti Bariyah itu mampu menguasai bahasa Belanda dengan fasih. Dan mulai tahun itu kemudian sering dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan perjalanan pengajian dakwah di kantor-kantor pemerintah serta sekolah-sekolah di zaman Belanda pada waktu itu. Dan biasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian memanggil teman dari Siti Bariyah, yaitu yang bernama Siti Wasilah. Siti Wasilah diminta untuk membaca Al-Quran dengan lagu yang bagus, dan kemudian diminta Siti Bariyah untuk menerjemahkannya dalam bahasa Belanda, dan bagus semacam itu. Barulah kemudian diterangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang makna itu. Dan itu salah satu yang menjadi alasan mengapa kemudian Siti Bariyah yang dipilih menjadi ketua. Diyakini betul oleh Hofbestur pada waktu itu yang paling tepat adalah Siti Bariyah. Beliau merupakan sosok figur sentral Aisyah yang pertama. Sama sekali tidak buta huruf, sama sekali menguasai khas kemodernan pada saat itu. Pandai berbahasa Belanda, juga bahasa Melayu, dan terbuka, berpikiran terbuka, sehingga memungkinkan beliau kemudian banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, mengapa bukan Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan yang menjadi ketua pada periode yang pertama tahun 1917 sampai dengan tahun 1920? Boleh jadi itu berkaitan dengan, kalau Siti Walidah mau tidak mau, ya karena istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga kental dengan ya nepotisme sederhana semacam itu. Atau mungkin kalau Siti Busro, putri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga demikian.
maka pilihannya tepat sekali kepada Siti Bariyah. Beliau sosok figur yang memungkinkan untuk diangkat sebagai figur utama organisasi Aisyah yang pertama. Dan ini merupakan gebrakan baru, organisasi perempuan yang pertama di negara ini sebelum kemerdekaan, dan berani semacam itu. Nah, kemudian fakta yang keempat, banyak peran yang dilakukan, dimainkan oleh Siti Bariyah. Banyak sekali. Paling tidak saya mencatat ada 7 fakta, 7 data. Yang pertama, tahun 1917 dan seterusnya, Siti Bariyah merupakan figur yang dipilih oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama dengan Siti Wasilah untuk berdakwah di sekolah-sekolah, juga di kantor-kantor pemerintah pada zaman Belanda itu. Terus macam itu, dan fungsi dari Siti Bariyah adalah menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Belanda dengan fasihnya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah pada tahun 1919 Aisyah berani mendirikan Froebel School, yaitu sekolah sebelum formal, atau sekarang namanya PAUD, sederhananya semacam itu. Yang ini merupakan PAUD yang pertama di negara Indonesia yang dikelola oleh pribumi tahun 1919 di Kauman, Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1920, alhamdulillah atas dorongan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Siti Bariyah itu mendirikan siswa praja wanita, cikal bakal dari Nasyiatul Aisyah yang kelak akan kemudian berdiri formal tahun 1931. Itu. Kemudian yang keempat, tahun 1923, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, dan kemudian Siti Bariyah itu dipercaya oleh mertuanya, yaitu oleh Kiai Haji Ibrahim pada waktu itu yang menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, diminta untuk menulis artikel di Suara Muhammadiyah dengan judul Tafsir Maksud Muhammadiyah, sehingga menegaskan bahwa Siti Bariyah adalah tokoh intelektual yang berani berpikir dengan serius sekali, dimuat di majalah Suara Muhammadiyah edisi nomor 9 tahun keempat bulan September 1923. Ya, menegaskan betul bahwa Siti Bariyah merupakan intelektual awal Muhammadiyah bahkan. Kemudian data yang kelima, pada tahun 1926 Siti Bariyah merintis berdirinya majalah Suara Aisyah. Itu. Sampai saat ini kan usianya sudah 95 tahun, ya. Dimulai pada bulan September 1926. Ya, belum zamannya, tapi bagus sekali. Kemudian data yang ke-6, pada tahun 1927 ketika Kongres Aisyah bersama Muhammadiyah, beliau kemudian didaulat untuk menjadi ketua Aisyah, sehingga beliau kemudian menjalankan kembali setelah tahun 1917 sampai dengan 1920, kemudian menjadi ketua kembali Aisyah pada tahun 1927 hingga 1929. Kemudian data yang ketujuh, nah tahun 1928 ikut menjadi penyelenggara Kongres Perempuan yang pertama di Yogyakarta. Dan yang mewakili Aisyah pada waktu itu adalah kakaknya sendiri, yaitu Siti Munjiah dalam kongres itu. Nah, kemudian fakta yang terakhir, terus kemudian bagaimana nilai dari seorang Siti Bariyah bagi Muhammadiyah, bagi pergerakan Indonesia pada saat itu hingga saat ini. Paling tidak ada 3. Yang pertama, bahwa sekolah formal itu penting sekali
Jadi sekolah formal itu jadi penting sekali, karena pada saat itulah kemudian sekolah formal akan menjadi barometer dari kemajuan pemikiran, kemajuan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan seorang Siti Bariyah mampu lulus dari normal Meiji School, itu menegaskan bahwa potensi perempuan dengan laki-laki itu sama. Bahkan kemampuannya tidak sama sekali, tidak ada bedanya. Kaitannya dengan intelektual, kaitannya dengan yang lain-lain, mental dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menegaskan bahwa ini termasuk hasil tulisan dari Siti Bariyah, bahwa pendidikan Muhammadiyah itu pendidikan yang memadukan antara sekolah formal dengan pesantren. Sehingga tidak cukup kalau hanya sekolah kok hanya formal saja, tidak cukup, tapi sekolah hanya pesantren saja tidak cukup, karena pada waktu itu pesantren sekadar masalah akhirat, sementara sekolah formal hanya masalah dunia. Sementara kita ketahui sesungguhnya Islam meliputi dunia dan akhirat. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kajian kita pada kesempatan kali ini tentang Siti Bariyah, tokoh utama dan pertama pimpinan pusat Aisyah yang telah menjadi ketua pada tahun 1917 ketika Aisyah didirikan hingga tahun 1920. Kemudian menjadi ketua kembali pada tahun 1927 hingga tahun 1929. Beliau meninggalkan 3 orang anak dan tahun 1932 beliau wafat. Demikian, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.